permohonan PK dari Sakatata ya, tidak ada novum. Novum itu artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan, itu arti novum. Foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, tidak ada dasar untuk PK. PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan marhumah Vina sama Eki karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh ya. Oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya ya, kalau sampai meninggal keseret jalanan ketimpa apa sih, kan harus hancur dong kulitnya ini. Visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan ya. Kemudian Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke. Mengenai Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu ya. Jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah bongkar mayat, dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani. Ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim. Ya, ada SMS antar mereka. Ya, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya. Hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu Deddy Mulyadi, Dede, dan Ling Akbar. Oke. Di Polda Jabar. Itu apa itu, pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siap Bang. Deddy Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar gak tercapai dong jadi gubernur. Oke, jadi tidak benar Dede, Tidak benar. bapak yang nyuruh berbohong. Yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim, Pak. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali beberapa menit dan mereka melakukan, kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke, itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya itu? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada para pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa
atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di AP dan berita acara. Kemudian penyidik SM melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut. Kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, yang merkosa duluan siapa? Bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawani duluan gitu loh. Itu ada di BAP. Segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya. Dan terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di pra peradilan atau bukan? Bicara keyakinan karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para terpidana. Kemudian tersebut dilakukan pengembangan proses penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang menjelaskan. Oh begitu. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak? Iya. Saya Nggak tahu ya.